Indahnya hidup di pondok pesantren hanya bisa dipahami orang yang pernah mondok. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh hati seorang santri, bukan oleh mereka yang menilai dari jauh, dan tak akan pernah dipahami oleh yang belum pernah hidup di pondok pesantren. Bagi santri, makanan bekas kiai bukan sesuatu yang tabu untuk jadi barang rebutan. Sesuap nasi, seteguk kopi, atau teh dari gelas beliau, bagi mereka itulah berkah. Mereka yakin di situ ada jejak doa, ada barakah ilmu, ada rasa ingin ikut mencicipi cinta yang sama kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika dipanggil menjadi khodam kiai, bunyai, atau keluarga dalam, itu bukan beban. Itu kehormatan besar yang disyukuri dengan air mata bahagia. Itu kedudukan tinggi yang sangat diharapkan di hadapan santri yang lain. Menyapu halaman, menyiapkan sandal, menyiapkan teh, semuanya dilakukan dengan hati sukacita, karena yakin setiap debu yang disapu akan menjadi saksi cinta kepada ilmu dan guru. Tidur di lantai berselimut sajadah dan sarung, memeluk kitab, bagi sebagian orang mungkin tampak susah, menyedihkan, tapi bagi santri, itulah malam-malam paling indah. Malam di mana hati mereka dipenuhi kenangan, karena tahu mereka sedang berjalan di jalannya para wali dan ulama yang hidup dengan sederhana. Ketika kiai lewat, semua menunduk penuh hormat. Ada yang berebut mencium tangan, ada yang berlari merangkak, sungkem mengecup jarinya, ada yang hanya berdiri dengan mata berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena cinta dan adab yang lahir dari kesadaran hati. Mereka tahu, orang alim bukan sekadar manusia biasa, tetapi wasilah, turunnya rahmat dan ilmu. Dan ketika mendapat tugas mengamalkan ilmu, ijazah wirid, zikir, salat malam, atau puasa lelaku, santri justru bahagia luar biasa. Mereka bahkan akan melakukan sepanjang hidupnya walau sudah bukan santri lagi. Kenapa? Bagi mereka itu bukan beban. Itu penghormatan spiritual. Bukti dipercaya oleh guru untuk menapaki jalan para kekasih Allah. Bukti kasih sayang guru dan bentuk kepercayaan guru bahwa dia layak dapat amanah ilmu dan amalan khusus. Saat orang lain mengeluh karena harus menahan lapar, menahan kantuk, menjaga untuk berjaga di malam-malam sunyi, santri justru senang dan terkenang. Itulah yang mereka anggap tirakat, karena tahu setiap lapar dan kantuknya adalah bukti cinta kepada Allah. Mereka berebut ngalap berkah, berebut doa, berebut dekat dengan orang alim, bukan karena syirik, bukan karena mencari dunia, tapi karena yakin keberkahan itu nyata, dan doa orang saleh bisa membuka pintu-pintu langit. Dan itulah latihan kejiwaan untuk selalu rendah hati kepada siapapun. Kebahagiaan tersendiri ketika sowan kiai bisa memberikan hadiah sarung oleh-oleh hasil pertanian dari desa atau amplop. Bukan upeti atau semacam sogokan, tapi itu adalah bentuk penghormatan atau kasih sayang wali santri pada kiai, walau kiainya mungkin tidak mengharapkannya. Ketika kiai berkata, "Nak, teruslah ngaji, teruslah berjuang, amalkan ini dan itu," maka kalimat itu bisa menguatkan mereka seumur hidup. Motivasi luar biasa yang akan dikenang dan dilaksanakannya sepanjang hidupnya. Karena bagi santri, satu kata dari guru lebih berharga daripada 1000 nasihat dunia. Dan kelak ketika mereka telah pulang, mereka akan rindu semua itu. Suara lonceng ngaji, aroma dapur pondok, teriakan kakak santri yang membangunkan untuk sholat malam atau subuh, bahkan suara sandal kiai menuju masjid, atau bahkan hukuman dari kakak santri atau kiai saat melanggar aturan pondok, semua menjadi kenangan suci yang menenangkan jiwa. Karena di pondoklah, santri belajar bahwa bahagia sejati bukanlah tentang harta, materi atau kenyamanan dunia, tetapi tentang mencintai ilmu, guru, Rasulullah dan Allah dengan sepenuh hati. Santri bukan hanya belajar ilmu tapi juga belajar adab, dan dari adab itu, lahirlah keberkahan hidup. Dan semua bangga karena pernah jadi santri dengan segala latihan kejiwaan dan kesederhanaannya. Jadi kalau selama ini ada pemberitaan bahwa di pondok pesantren ada praktek feodalisme dan perbudakan, pasti itu sumbernya dari orang yang tidak pernah merasakan latihan tirakat di ponpes. Mereka menilai hanya dari apa yang tampak kelihatan dari luar. Mereka tidak memahami esensi sebenarnya, bahwa semua itu adalah latihan kejiwaan agar hati dan diri lebih lembut, lebih santun, lebih rendah hati dan tidak merasa hebat daripada orang lain. Mereka menuduh kiai dan gus bak seorang raja, padahal mereka para kiai dan gus tersebut juga melakukan hal yang sama, sungkem, dan mencium jari para guru-gurunya. Sebagaimana para santrinya juga melakukan hal yang sama pada mereka.
Itulah adab dan kebiasaan pondok pesantren untuk menghargai guru dan orang yang dihormatinya. Tidak ada paksaan, tidak ada yang merasa diperbudak. Adanya adalah kesadaran diri sebagai seorang santri menghormati ilmu dan orang-orang yang dititipi ilmu, termasuk keluarga para pembawa ilmu tersebut. Peluk ayo dong. Cantik dah. Mana mau dadah. Oh iya. Kok bisa di sini? Aku tadi ngeliatin Masya adiknya di mana nggak ngeliat namanya. Cantiknya anak peluk udah kering ini semua. Alhamdulillah. Nih, makan dulu. Makan dulu bisa ya? Makan dulu ya. Gimana? Iya. Juani. Bagaimana kakak? Salam sama keluarga. Iya aku juga pakai. Kocak. Siapa? Ustazah. Makan Ustazah. Ya, makan dulu. Kamu naruh di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Santri dari Kolam 3 hari ini bertepatan dengan HUT RI yang ke-80 hari Minggu setelah mereka melakukan upacara hari ini juga ada jadwal modif atau kunjungan orang tua santri. Semoga
santri dari kolam 3 ini semuanya menjadi anak yang soleha, kebanggaan di dunia dan menjadi syafaat di akhirat. Amin. Ini bagian endangnya nih. Kakak Naza, Mama Rida, yes. Nek, lagi baca buku. Masya Allah lagi belajar aja. Belajar kayak anak pesantren biasalah. Neneng Tati, Mama Sarah mana? Mama Sarah, Neng Sarah mana? Neng Guru Sarah, Neng Guru Sarah. Alhamdulillah. Najwa tulisannya cakep ya aja.